Jadi cerita begini apa kita malu? Lihat Nabi kita memerintahkan sahabat membunuh orang yang menghinanya. Apa yang mesti dimalukan saudara? Ini hukum syar'i, ini hukum Allah. Nabi tegas. Makanya saudara, kalau kita baca Maulid Tiba, di sana digambarkan sifat Nabi. Wa ya'fu 'anil dzambil ladzi fi haqqihi wa sababihi. Wa idza tuyya haqqullah lam yakum ahadun bi khatabi. Tegas digambarkan apa? Nabi selalu memaafkan kesalahan orang-orang saudara yang berkaitan dengan urusan pribadinya. Kalau urusan pribadi, Nabi maafkan. Nabi nggak ambil hati, Nabi nggak ambil balas. Tapi hati-hati. Wa idza tuyya haqqullah. Tapi kalau hak Allah yang dihilangkan, hak Allah yang dilanggar, hak Allah yang dilecehkan, lam yakum ahadun, tidak ada seorang pun yang berdiri di hadapan Nabi liqadabi untuk mencegah kemurkaan Nabi, saudara. Itu Nabi kita. Sekarang yang kedua saya ceritakan lagi di Madinah juga, saudara. Di Madinah Nabi punya utang, nggak seberapa, saudara. Dalam keadaan darurat ada sedikit utang sama pedagang Yahudi. Belum waktunya, ini udah nagih utang. Nabi nggak pernah lambat bayar utang, saudara. Nabi tidak pernah lambat bayar utang. Nabi nggak pernah ingkar janji, saudara. Ini belum waktunya dia udah nagih. Nagihnya sambil marah-marah. Di samping Nabi ada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Begitu nagihnya tidak santun, berdiri Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, da'ni an aqta'a ra'sah. Ya Rasulullah, izinkan aku tebas batang leher orang ini. Kurang ajar Yahudi ini. Apa jawab Nabi? Ikris makanak ya Umar. Itmain, duduk di tempatmu, tenang ya Umar. Mestinya kau nasihati dia supaya sabar kalau nagih utang. Dan kau nasihati aku supaya aku cepat bayar utang. Subhanallah. Itu akhlak Nabi, saudara. Ini urusan pribadi, bukan urusan agama. Urusan utang. Urusan utang. Jadi jangan urusan utang ditarik-tarik ke urusan akidah. Bukan, ini urusan pribadi, urusan utang. Jangan ditarik ke akidah. Tidak dibunuh oleh Nabi, saudara. Jangankan dibunuh, dihukum saja tidak. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas gak? Urusan utang. Tambah satu lagi. Nabi dengan para sahabat mau berangkat perang. Kalau mau berangkat perang bagaimana sahabat? Saya tanya, gagah gak? Gagah gak? Oh, gagah. Semangat tidak? Lagi semangat naik kuda, saudara. Pedang di samping, saudara. Lagi semangat. Saking semangatnya di jalan, ada pagar kebun Yahudi, saudara. Kena pasukan kuda, keinjak. Rusak pinggirnya. Yang punya nggak terima. Marah-marah, dia maki-maki, saudara. Bayangin dah, umat Islam lagi mau perang. Bawa pedang. Ada Yahudi maki-maki, kira-kira bagaimana? Saya mau tanya nih, kira-kira orang Pondok Rangon gimana tuh? Wow, pala lepas saudara dari leher. Betul? Sahabat begitu juga, saudara. Marah, kurang ajar nih Yahudi. Ini lagi pada mau perang, saudara. Tapi ditahan oleh Nabi. Jangan. Kalian jangan marah. Kalian salah, ganti rugi. Subhanallah. Lo kenapa gak dibunuh? Ini urusan pagar. Jangan ditarik ke urusan akidah. Saya tanya sekali lagi, kalau gitu Nabi kita arif tidak? Bijak tidak? Cerdas tidak? Pandai tidak? Cinta Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaih. Ini kalau saya ceritain begini, saudara, banyak cerita seperti ini. Lembut kita punya Nabi, arif kita punya Nabi, bijak kita punya Nabi. Alhamdulillah. Tapi ceritanya jangan sampai di sini. Kalau ceritanya sampai di sini, besok-besok ada yang hina Nabi, ya kita diamin semua. Kira-kira jelas gak? Nah, gitu saya mau tanya, ceritanya cukup sampai di sini apa nyambung?
Nyambungnya kapan? Tahun depan. Biar datang lagi. Masya Allah. Nyambung? Betul? Saudara, buka Sahih Bukhari. Saudara, ini dalam kitab Sahih, bukan hadis dhaif, bukan hadis maudhu. Saudara, Nabi duduk di masjidnya, sahabat kumpul semua. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man yakfini amma yu'dhini. Siapa di antara kalian yang siap menyelesaikan orang yang selalu menyakitiku? Nabi tawarkan ke sahabat, siapa di antara kalian? Ada Ansor berdiri, saudara. Ana ya Rasulullah. Ana ya Rasulullah. Nabi sebutkan namanya, saudara, Ka'ab ibn al-Ashraf. Jadi ada tokoh Yahudi, kerjaannya tiap hari keliling, saudara. Dari gang ke gang, dari rumah ke rumah, dari satu majlis ke majlis lain. Kerjaannya menghina Nabi, menghujat Nabi, saudara. Dan Nabi nggak terima, karena ini bukan urusan utang, ini bukan urusan pagar, ini bukan urusan pribadi, saudara. Dan yang melakukan ini bukan korban buzzer, buzzernya yang kerjain ini. Ini buzzernya nih, biang buzzer, saudara. Nah ini Ka'ab ibn al-Ashraf ini biang buzzer, dia suarakan ke sana kemari, dia bikin isu, saudara, dia jelekin Nabi. Jadi ini bukan korban isu, bukan. Dia ini tukang fitnah yang suka menyebarkan hoax, saudara. Maka itu Nabi umumkan, man yakfini amma yu'tini. Siapa di antara kalian yang siap menyelesaikan orang ini yang selalu menyakitiku? Begitu berdiri dia berangkat, Nabi izinkan. Enggak lama lagi balik, kepalanya diberikan kepada Nabi. Baca Sahih Bukhari. Ini bukan hadis maudhu, ini bukan hadis dhaif. Jadi cerita begini apa kita malu? Lihat Nabi kita memerintahkan sahabat membunuh orang yang menghinanya. Apa mesti dimalukan, saudara? Ini hukum syar'i, ini hukum Allah. Nabi tegas. Makanya saudara, kalau kita baca Maulid Tiba, di sana digambarkan sifat Nabi. Wa ya'fu 'anil dzambil ladzi fi haqqihi wa sababihi. Wa idza tuyya haqqullah lam yakum ahadun bi khatabi. Tegas digambarkan apa? Nabi selalu memaafkan kesalahan orang-orang, saudara, yang berkaitan dengan urusan pribadinya. Kalau urusan pribadi, Nabi maafkan. Nabi nggak ambil hati, Nabi nggak ambil balas. Tapi hati-hati. Wa idza tuyya haqqullah. Tapi kalau hak Allah yang dihilangkan, hak Allah yang dilanggar, hak Allah yang dilecehkan, lam yakum ahadun, tidak ada seorang pun yang berdiri di hadapan Nabi liqadabi, untuk mencegah kemurkaan Nabi, saudara. Takbir. Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas tidak? Jadi yang suruh bunuh penghina Nabi siapa? Siapa yang suruh? Perintah siapa? Jadi kalau perintah Nabi, saudara, saya mau tanya, salah atau benar? Salah atau benar? Pasti benar, saudara. Gak ada Nabi salah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sampai di sini jelas? Bukan itu saja, bukan juga. Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di Kutubus Sunan, saudara, ada lagi tokoh Yahudi yang lainnya, saudara. Bagaimana Nabi mengirim para sahabatnya untuk dibunuh mereka yang menghina Nabi. Bahkan ada seorang sahabat Nabi buta matanya, saudara. Buta matanya, dia punya hamba sahaya. Hamba sahayanya setia melayani dia, saudara. Kesetiaannya lebih melebihi istrinya, saudara. Bahkan sudah melahirkan anak untuknya. Ini hamba sahaya, saudara. Ini hamba sahaya yang melayani makannya, minumnya, semua pekerjaan rumahnya, merawat anaknya, saudara. Tapi ada satu kekurangannya. Dia suka mempergunjingkan Nabi, saudara. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, saudara. Sahabat ini memberikan nasihat, kau jangan singgung Nabi. Kau ini perempuan baik, sudah melayaniku dengan baik, tapi kau jangan singgung Nabi. Kau jangan hina Nabi. Tapi perempuan ini bandel tetap. Bahkan ada beberapa tetangga yang sempat mendengar, saudara. Akhirnya suatu ketika, begitu pulang dari masjid Nabi usai sholat isya, saudara, sampai di rumah, begitu mau makan malam asya, disediakan oleh hamba sahayanya asya. Begitu disediakan asya, ngoceh lagi mulutnya menghina Nabi.
Ini si buta, di pinggangnya ada hanjar. Hanjar tuh kalau kayak kita pisau belati, saudara. Pedang setengah tidak full, saudara. Di pinggangnya ada hanjar. Dia kasih nasihat, cukup dong. Jangan kau hina Nabi. Nggak boleh. Nanti aku marah. Tetap dia hina. Dia cabut hanjarnya, dia tusuk itu perempuan.